Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel aku, Puji Susilowati. Apa kabarnya nih teman-temanku hari ini yang lagi nontonin videoku ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat dan selalu bersyukur ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku mau share kegiatan. Jadi di hari ini tuh aku mau persiapan karena kebetulan hari ini tuh di rumah mau ada acara itu pengajian rutinan mingguan gitu ya teman-teman. Dan hari ini tuh giliran di rumah ya teman-teman. Ini aku mau persiapan nyiapin dulu untuk ruangannya. Jadi ini tuh berantakan banget. Ada mainan anak-anak, boneka dan yang lainnya ya. Ini pokoknya udah kayak kapal pecah aja gitu ya. Ini mau aku beresin dulu, ini aku mau ambil-ambilin mainannya, aku mau taruh dulu di belakang sebagian gitu ya. Pokoknya biar ruangannya ini beres gitu ya, nggak ada mainan yang berserakan. Karena nanti mau ditatain tikar gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk mainannya sebagian aku taruh di bawah lemari TV ya teman-teman. Karena ini memang mainan yang sering dipakai gitu ya. Jadi ini nggak aku masukin ditaruh di belakang gitu ya. Karena ini habis ini diberesin juga nggak lama, ini mau buat mainan lagi. Jadi biar nggak nyari-nyari, ini aku taruh aja di sini ya teman-teman. Oke, ini beresin mainan udah selesai. Ini juga karpet yang di depan TV udah aku angkat, aku lipat, dan ini lanjut aku sapu-sapu ruangannya karena memang ini tuh banyak debu banget gitu ya teman-teman. Karena kebetulan tuh ini juga depan rumah itu jalan persis gitu ya, jadi buat bolak-balik motor gitu, jadi memang debunya juga lumayan banyak. Apalagi kalau di teras itu udah pokoknya udah pagi siang sore itu apa ya, kalau ini tuh harus sering disapu gitu ya. Kadang juga ada daun gitu karena samping rumah juga banyak pohon-pohon gitu, jadi selain debu juga banyak daun gitu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku sapu-sapu, ini lanjut aku mau gelar tikernya, ini mau aku tata-tatain, dan ini juga aku dibantuin sama anakku ini. Pokoknya terserah kalian lah ya, mau ikut bantuin yang gimana terserah, yang penting kalian happy gitu ya, betah gitu. Pokoknya yang penting anaknya senang gitu. Ini aku beberes itu sekitar jam 10-an gitu ya teman-teman. Jadi ini pas sebelum anak-anak tidur siang juga. Kalau untuk acaranya itu nanti mulai jam setengah 2-an gitu ya teman-teman. Ya paling mulur-mulur itu jam 2 baru mulai karena baru pada datang gitu ya. Oke, jadi biar lebih apa ya, pokoknya lebih cepat diberesin itu lebih baik gitu ya, biar nanti juga udah beres. Nanti aku mau nidurin anak-anak juga, nanti juga mau bantuin di belakang itu ya teman-teman, nyiapin untuk masakannya. Walaupun sebenarnya dari pagi itu udah dicicil ya masaknya teman-teman. Oke, ini udah selesai beberesnya. Ini tinggal aku mau ngejahit gitu ya teman-teman. Pokoknya udah super multifungsi gitu ya teman-teman. Bisa jadi tukang masak, tukang bersih-bersih, tukang jahit juga. Pokoknya segala macam itu harus bisa gitu ya. Dan kali ini aku mau jadi tukang jahit dulu. Ini kebetulan baju anak-anak dan baju aku juga itu ada beberapa yang udah robek jahitan gitu ya. Tapi ini masih bisa dipakai, jadi aku pokoknya nggak buang gitu ya. Aku jahit aja biar nanti bisa kepakai lagi. Dan kalau ini punyaku itu biasa ya teman-teman, ibu-ibu itu berdasteran gitu ya. Jadi selagi daster itu masih bisa dipakai, itu pasti walaupun bolong atau robek itu pasti dijahit lagi ya teman-teman. Pokoknya outfit terenak untuk ibu-ibu itu daster ya kalau menurutku sih. Makanya selagi baju itu masih bisa kepake ya boleh lah yang dijahit lagi gitu. Dan juga untuk daster itu bahannya tuh adem banget ya teman-teman, beda kayak apa ya, pokoknya kalau gamis itu kan kebanyakan bahannya tuh rada panas gitu ya teman-teman. Kalau daster itu pokoknya aku juga kalau beli itu cari yang benar-benar bahannya adem, karena ini tuh dipakai untuk sehari-hari hampir 24 jam itu
ibu-ibu itu pasti outfitnya itu daster ya teman-teman, nggak jauh-jauh. Oke, nah ini dia aku lagi ngejahit daster aku, ini daster andalan pokoknya untuk keseharian di rumah itu ya. Terkadang kalau untuk malam gitu ya, pokoknya kalau nggak keluar rumah itu aku pakai yang pendek itu, kalau keluar aku ganti yang panjang. Pokoknya daster itu baju terenak dipakai dan ternyaman bagi ibu-ibu ya, dan khususnya itu untuk aku sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini gimana nih, untuk outfit kalian itu terenaknya itu apa teman-teman? Atau mungkin sama kayak aku kalau di rumah itu full time gitu pakai daster gitu ya teman-teman. Pokoknya itu jadi baju baju andalan untuk para emak-emak. Teman-teman di sini gimana nih? Apakah ada yang sama seperti aku atau bahkan mungkin lebih suka yang apa ya, pakai gamis atau mungkin bawahannya rok atau pakai atasan kemeja gitu ya teman-teman. Dan jujur aku tuh tipe orang yang bukan apa ya, dikit-dikit buang gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk soal baju, kadang kalau memang ada robek sedikit atau bolong gitu, kalau memang masih bisa kepake, masih layak digunain gitu ya, jadi aku akalin aja, aku jahit sendiri gitu ya teman-teman. Kalau memang rusaknya itu nggak terlalu parah, itu aku masih bisa jahit sendiri. Cuman kalau rusaknya parah atau memang jahitannya lepas banyak gitu, aku bawa ke tukang jahit gitu ya teman-teman. Ini tuh tadi aku lagi ngejahit dan ternyata jarumnya itu patah ya. Mungkin karena ini jarum juga udah lama banget sih aku pakai, sering banget dipakai gitu, dan mungkin udah apa ya, udah rapuh gitu ya teman-teman. Jadi ini pas aku pakai ngejahit, dia malah patah gitu ya. Dan untungnya aku masih punya stok jarum lagi di apa ya, di tempat, pokoknya tempat apa ya, perintilan-perintilan gitulah. Aku cari dulu tadi di lemari dan kebetulan masih ada. Jadi aku ganti dulu ini. Padahal tuh tadi benangnya masih lumayan panjang dan ternyata tuh jarumnya udah patah duluan. Jadi aku sambungin aja tadi ke jarum yang baru aku cari gitu ya teman-teman. Sambil aku ngomong juga, ini anak-anak juga lagi mondar-mandir ke depan ke dalam gitu ya pada mainan. Dan ini tadi tuh baju anak-anak itu cuman ada berapa biji aja ya, itu celana sih sebenarnya nggak ada baju. Kalau aku nih full daster gitu ya, daster panjang pendek itu kebetulan. Pokoknya ada yang lepas jahitan, ada yang kancingnya lepas gitulah ya. Pokoknya rempong banget lah emak-emak ini. Ada juga yang sakunya robek gitu, pokoknya apa aja itulah yang terjadi di daster gitu ya teman-teman. Karena ini memang benar-benar buat apa ya, outfit keseharianku gitu ya. Dan ini tetap menjadi baju yang ternyaman, yang selalu dipakai gitu ya teman-teman. Apalagi untuk aktivitas di dalam rumah gitu tuh enaknya pakai daster. Itu kalau menurut aku sih ya teman-teman. Pokoknya untuk para emak-emak itu apa ya, the power of duster gitu sih kalau menurut aku ya teman-teman. Oke, untuk cerita perdasteran udah selesai dulu ya teman-teman. Ini aku mau lanjut cerita yang lainnya gitu. Oke, jadi hari ini tuh mau pada pengajian ya teman-teman. Ini tuh pengajian rutinan mingguan ya, setiap hari Selasa gitu ya teman-teman. Jadi digilir gitu setiap hari Selasa, setiap minggunya itu ganti-ganti rumah gitu ya teman-teman. Dan hari ini kebetulan jatahnya di sini. Dan menu di pengajian kali ini tuh bikin soto santan ya teman-teman. Aku sih cuma ngebantuin mama mertua gitu ya. Jadi yang full masak itu mama mertua gitu. Jadi aku cuma ngebantuin. Dan bikin agar juga ya teman-teman. Jadi untuk agarnya itu udah bikin dari tadi malam itu udah apa ya, udah dibikin, dicetak dan udah dimasukin kulkas gitu ya. Jadi nanti tinggal dikeluarin aja, di tata di piring gitu ya teman-teman. Oke, dan ini kayaknya anak-anak udah mulai ngantuk, pokoknya udah mondar-mandir gitu. Biasanya itu kalau begini tuh udah ngantuk, udah ngajakin apa ya, ditemenin tidur gitu ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman, ini videonya udah mau selesai. Terima kasih yang udah nontonin aku dan ngedengerin aku ngoceh-ngoceh gitu ya teman-teman.
Terima kasih, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum, see you.